Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi. Dan sebelum kita memulai, kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, aku bersinar terus. Sebelum kita bersama-sama membaca dan juga merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan ketika Tuhan sudah memberikan waktu kepada kami untuk beristirahat, dan saat pagi hari ini kami boleh Tuhan bangunkan dengan kesegaran yang baru. Semua adalah anugerah Tuhan, dan kami percaya Tuhan juga yang akan menuntun kami. Saat ini sebelum kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, kami mohon Tuhan sendiri berbicara kepada kami, Tuhan yang menolong kami. Berkuasalah atas kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa isi hati Tuhan yang mau Tuhan nyatakan kepada kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, hamba-Mu juga siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 13. Matius 5 ayat 13, beginilah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Tanpa kita sadari
ketika kita berdoa, kita pasti atau seringkali juga pernah mengucapkan doa kita dengan sebuah permohonan. Tuhan, jadikanlah kami garam dunia. Atau jadikanlah kami garam bagi sekeliling kami. Doa ini tampaknya indah, kata-katanya bagus dan mulia, tapi saya kurang sependapat dengan perkataan atau pernyataan doa itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri di dalam Matius 5 ayat 13 tadi yang kita baca bersama-sama mengatakan, kamu adalah garam dunia. Jadi Tuhan sendiri dengan jelas, dengan tegas mengatakan kamu adalah garam dunia. Menarik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya itu. Karena dengan sangat jelas dikatakan bahwa kamu termasuk saya adalah garam dunia. Bukan dikatakan kamu akan menjadi garam dunia. Artinya saudara dan saya sudah menjadi garam, bukan untuk menjadi garam. Jadi kita tidak lagi perlu berdoa untuk menjadi garam karena kita sudah menjadi garam. Nah, jika demikian, maka kita harus berperan sebagai garam dunia. Sebagai garam di tengah-tengah dunia ini, itulah yang Tuhan kehendaki. Kita berperan memberi dan mempengaruhi lingkungan kita. Bukan sebaliknya, kita yang dipengaruhi oleh lingkungan. Sehingga kita menjadi serupa dengan lingkungan kita. Tuhan dengan tegas mengatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, tidak ada lagi gunanya. Selain dibuang dan diinjak orang. Perkataan Yesus ini sungguh sangat keras. Kalau kita perhatikan. Dan sekaligus mengingatkan dan menegur kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengaku dosa, bertobat, dan diampuni oleh Tuhan. Bahkan diselamatkan dari segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia. Dan jika kita tidak mencerminkan kehidupan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita akan dibuang. Kita akan dihukum, mendapat penghukuman dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan itu, dibuang dan diinjak orang. Sebuah penistaan. Jadi kita yang sudah sebagai garam harus digunakan dengan tepat. Mari kita perhatikan beberapa manfaat, sifat, ataupun karakter dari garam. Yang pertama, murni. Garam itu
dibuat dengan cara dimurnikan. Kita sebagai orang yang percaya, sesungguhnya pun sama dengan garam. Kita sudah dimurnikan oleh Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang berdosa, yang telah diampuni, ditebus, dan diselamatkan oleh karya Tuhan Yesus sendiri. Melalui kematiannya di kayu salib, kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga. Garam dibuat dari air laut, dan kita tahu bahwa air laut itu sudah tercemar dengan berbagai kotoran, dengan sampah, tetapi dimurnikan sehingga menjadi murni sebagai garam yang murni dan memberi rasa asin. Seperti itulah hidup kita, hidup manusia. Kita ini seperti sampah, kotoran yang tidak berguna. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, tetapi Tuhan Yesus memurnikan kita dari segala cacat celah kita, dari segala kekotoran dan dosa-dosa kita. Yang kedua, garam itu murah. Tidak seberapa harganya dibandingkan dengan harga emas. Ya, mungkin garam bisa dikatakan tidak berharga. Ya, seperti itu jugalah kita. Tuhan, di mata Tuhan, kita ini tidak berharga. Kita ini hanyalah debu. Tetapi di tangan Tuhan, kita dijadikan berharga. Kita dijadikan mulia untuk menerima tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi jangan ada orang yang membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Karena kita ini bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Yang ketiga, garam juga berfungsi memberi rasa sedap, enak kepada masakan. Bahkan dikatakan sayur tanpa garam hambar, tidak enak. Dan garam itu harus larut di dalam masakan, sehingga memberi rasa asin, rasa yang nikmat dan enak di dalam masakan itu. Garam, meskipun jumlahnya sedikit saja, sudah memberi rasa pada masakan yang sedap. Seperti itulah kehidupan kita. Kita juga harus mempengaruhi lingkungan kita. Kita larut di dalam lingkungan kita, memberi rasa, memberi kesejukan, ketenangan, kedamaian, sukacita. Bukan sebaliknya, kita yang larut di dalam kehidupan mereka menjadi sama dengan mereka. Kita harus berdampak secara positif seperti yang Tuhan kehendaki. Karena jika tidak, kita akan dibuang, tidak ada gunanya. Kita juga bukan berarti menghindari kelompok-kelompok atau lingkungan yang tidak benar, lingkungan yang jahat, lingkungan yang kotor. Tuhan menghendaki kita masuk di dalamnya, tetapi mempengaruhi, memberi pengaruh yang positif, mengubah mereka. Karena salah satu sifat garam adalah perubah, mengubah menjadi
nikmat, menjadi sedap, menjadi enak. Keberadaan kita di tengah-tengah lingkungan itu merubah mereka supaya mereka juga mengenal Tuhan Yesus dan mendapatkan keselamatan karena pertobatan mereka. Dan yang keempat, garam ini serbaguna. Dalam jumlah yang sedikit dan cukup, dia memberi rasa yang sedap pada masakan, pada makanan yang kita buat. Pada jumlah yang besar, pada jumlah yang banyak, garam juga berfungsi sebagai pengawet dan menghindari pembusukan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjadi garam seperti yang Tuhan inginkan. Kita adalah garam dunia. Dan memberi rasa, baik dalam jumlah yang sedikit ataupun jumlah yang besar, kita harus berfungsi dan bermanfaat. Saudaraku, firman Tuhan ini dengan tegas mengatakan bahwa kamu adalah garam dunia. Kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, dimurnikan dari sampah, dari kekotoran dan dosa. Dan kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak berharga. Namun Tuhan mau pakai kita, mengubah kita sehingga kita menjadi bermakna, berguna dan bermanfaat. Memberi rasa, memberi kedamaian, memberi ketenangan, memberi keadilan, memberikan sukacita, bahkan membawa kabar sukacita yaitu keselamatan bagi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sehingga mereka pun mendapatkan keselamatan ketika kita berada di tengah-tengah mereka. Jangan sampai kita tidak berguna, kita tidak bermanfaat. Seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam khotbahnya, maka dengan apakah garam yang menjadi tawar ini diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Jangan sampai kita dibuang dari hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mendapat penghukuman dari Tuhan. Selamat berkarya sebagai garam dunia. Tuhan memberkati dan memampukan saudara. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengingatkan kami, menegur kami dengan keras ketika kami tidak berfungsi sebagai garam yang Tuhan kehendaki. Bahkan kami seringkali memohon kepada Tuhan untuk dijadikan garam, padahal sesungguhnya Tuhan sudah menjadikan kami. Kami adalah garam. Seperti yang Tuhan firmankan, kamu adalah garam dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menguatkan kami, meneguhkan kami, mengingatkan kami, dan menegur kami dengan keras.
Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk dapat berfungsi sebagai garam seperti yang Tuhan kehendaki. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih ada dalam keadaan sakit, mereka yang sudah lama menderita sakit namun belum memperoleh kesembuhan, mereka yang ada dalam kondisi lansia dengan segala keterbatasan mereka. Tuhan, tolong kuatkan dan teguhkan mereka ya Tuhan. Ingatkan mereka bahwa mereka sudah ditebus oleh Tuhan dan mereka adalah garam dunia yang Tuhan sudah murnikan, yang Tuhan mau pakai sekalipun kami adalah orang-orang yang berdosa tetapi Tuhan mau ampuni. Kami adalah orang-orang yang tidak berharga di hadapan Tuhan. Kami hanyalah debu di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mereka yang sakit pun Tuhan akan pakai. Mereka yang mempunyai kelemahan tubuh karena usia, karena lansia, karena lanjut usia mereka, Tuhan pun pakai mereka. Ingatkanlah mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu. Biarlah gerejamu terus mencerminkan kasih Tuhan dengan membawa sukacita, kabar sukacita kepada setiap orang yang membutuhkan. Mereka yang lemah, mereka yang letih, biarlah mereka boleh juga mendengar kabar baik, kabar sukacita melalui pemberitaan, melalui khotbah, melalui persekutuan, melalui pemahaman Alkitab, dan setiap kegiatan yang dilakukan oleh gerejamu, dimanapun itu berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mau berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur ketika kami boleh melihat bahwa saat ini pandemi sudah begitu menyurut dan kami boleh beraktivitas lebih bebas. Kiranya Tuhan juga tetap mengingatkan kami. Tuhan tetap menolong kami untuk selalu menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan dengan baik, sehingga kami pun memperoleh kekuatan dan daya tahan imunitas yang tinggi terhadap segala macam penyakit, termasuk COVID-19. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua adalah anugerah Tuhan melalui pemerintahan bangsa kami yang sudah melaksanakan program vaksinasi sampai saat ini dan boleh terlaksana dengan baik. Kami percaya juga Tuhan yang akan memimpin, menjagai, dan melindungi pemimpin bangsa kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, para menteri, dan segenap kabinet sampai pada pemerintahan di daerah. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang menolong, memberikan pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam aktivitas kami hari ini hanya di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami untuk hidup benar seturut dengan kehendak-Mu, sehingga apa yang Tuhan kehendaki sungguh nyata di dalam kehidupan, bahwa kami adalah garam dunia. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.